Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adilvi Makaroda dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Kali ini kita akan membahas perkembangan sejarah handphone atau biasa dikenal dengan istilah HP, perkembangannya dari masa ke masa. Ini adalah satu bentuk tugas dari mata kuliah teknologi informasi. Baik, langsung saja kita bahas. Smartphone atau ponsel pintar menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan, kini semua orang sudah mulai menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan pokok. Mulai dari anak-anak, orang dewasa sudah memiliki gadget satu ini. Banyaknya merek dan tipe smartphone murah menjadi salah satu faktor penunjang mengapa gadget satu ini begitu populer. Sebagai pengguna smartphone, pernah kita bertanya bahwa siapa sih yang temukan smartphone ini? Kenapa bisa ada benda yang mempermudah hidup kita? Jadi, mari kita simak. Sejarah ponsel di tahun 70-an. Ponsel pertama kali muncul di dunia yakni pada tahun 70-an, tepatnya tahun 1973. Martin Chopper menjadi sosok penting yang mengenalkan ponsel. Sosoknya merupakan salah satu orang penting dalam bisnis telekomunikasi di Amerika Serikat. Ya, benda canggih ini pertama kali muncul di New York. Motorola Dynatec menjadi ponsel yang digunakan Chopper saat itu untuk melakukan komunikasi. Berbeda dengan ponsel yang Anda gunakan saat ini, Motorola Dynatec hadir dengan ukuran yang sangat besar. Ukurannya yang begitu besar membuat tak fleksibel saat dibawa berpergian. Bahkan kabarnya ponsel memiliki bobot mencapai 1 kilo loh. Sangat berbeda jauh dengan ponsel masa kini yang cenderung memiliki bobot kurang dari 200 gram maupun 200 lebih ya. Kayak begini contohnya. Sejarah ponsel di tahun 80-an. 10 tahun setelah munculnya Motorola Dynatec tahun 1983 kembali muncul ponsel generasi terbaru yakni Motorola Dynatec 8000X. Berbeda dengan Motorola Dynatec tahun 1973, ponsel terbaru ini menjadi ponsel pertama yang secara resmi dikomersialkan. Masyarakat sudah bisa ikut menggunakannya sebagai media komunikasi meski sudah mengalami beberapa pembaruan. Namun ponsel ini masih memiliki bobot yang cukup besar, sekitar 793 gram. Kira-kira beratnya sama dengan 3 kaleng gas yang kecil itu. Beratnya itu. Bayangkan saudara, kalau kita pakai menelpon itu, bagaimana beratnya? Tidak bisa gitu. Ada orang biasa menelpon sambil diselip HP-nya di helm. Tidak ada pengalaman begitu di tahun 1983 saudara. Yang bisa diselip HP di helm tidak bisa begitu, berat sekali. Oke, lanjut. Baterai yang disematkan pada Motorola Dynatec 8000X bisa beroperasi selama 8 jam lamanya. Sebagai ponsel yang pertama kali diperjualbelikan, tidak heran jika harganya pun sangat mahal, yakni sekitar $4.000 AS. Wah, banyak juga. Hal ini tidaklah mengagetkan, mengingat ponsel pada awal kemunculannya memang hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Pantas saja mahal sekali, tidak bisa. Jadi HP ini digunakan hanya kalangan ke atas, bukan orang menengah ke bawah ya. Tak berhenti di situ saja. Tahun 1980-an Motorola terus melakukan riset dan pembaruan pada produknya. Merek ponsel satu ini kembali merilis ponsel baru yang diklaim lebih user friendly, maksudnya ramah. Ponsel yang disebut dengan Motorola Microtech
9800X ini juga memiliki bobot yang lebih ringan sehingga akan lebih nyaman jika ingin dibawa berpergian. Jadi semakin masa ke masa handphone itu semakin kecil bobotnya dan semakin berguna bagi kita, tergantung pemakainya ya. Lanjut masuk sejarah ponsel di tahun 90-an. Dibandingkan dengan ponsel generasi 70-an dan 80-an, ponsel yang muncul di era 90-an sudah bisa dipastikan lebih canggih. Perkembangan dan pembaruan terus dilakukan oleh para perusahaan telekomunikasi. Bahkan untuk pertama kalinya muncul sebuah ponsel yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Tapi jangan harap jika Anda bisa menggunakan ponsel untuk berselancar di dunia maya. Selain bisa digunakan untuk menerima dan melakukan panggilan telepon, ponsel yang muncul di tahun 1992 juga bisa Anda gunakan untuk mengirim pesan singkat berupa SMS. Jadi sudah bisa mengirim SMS seperti chat lah untuk masa kini. Di tahun yang sama muncul IBM Simon yang disebut-sebut sebagai ponsel pintar smartphone pertama di dunia. Smartphone ini bisa Anda gunakan untuk telepon, mesin fax, pager, dan personal digital assistant (PDA). Di era 90-an juga nama Nokia mulai dikenal masyarakat. Nah ini nih merek Nokia ini yang paling kita dapatkan di masa-masa kecil kita, Nokia. Kehadirannya pun langsung menyaingi kejayaan dari Motorola. Tidak tanggung-tanggung coy, Nokia langsung merilis beberapa tipe ponsel yang bisa Anda pilih di tahun 1990-an. Nokia 3210 menjadi salah satu seri ponsel Nokia yang paling laris di pasaran. Tak butuh waktu lama, sebanyak 160 juta perangkat Nokia sudah habis terjual pasaran. Bahkan tak sedikit juga masyarakat Indonesia yang ikut meramaikan perilisan Nokia 3210. Jadi kita tadi dari tahun 90-an kita masuk di sejarah ponsel di tahun 2000-an. Istilah smartphone atau ponsel pintar semakin populer di era ini. Bagaimana tidak, munculnya HP-HP canggih semakin menarik perhatian masyarakat. Pasalnya ponsel pintar ini sudah dilengkapi dengan kamera di dalamnya. Merupakan ponsel pertama di dunia yang membuat penggunanya bisa memotret foto. Tidak berhenti di situ saja, ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur canggih di dalamnya. Nah ini contoh HP-nya ya. Setelah Sharp JSH04 mulai bermunculan merek ponsel lainnya yang tidak kalah canggih. Sebut saya salah satunya yakni BlackBerry yang biasa disebut HP BB, HP orang kaya. Berbeda dengan ponsel yang sebelumnya sudah rilis, ponsel satu ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet secara penuh. Bahkan Anda hanya bisa menggunakan ponsel secara maksimal jika tersambung oleh jaringan internet. Di tahun ini juga mulai muncul smartphone legendaris milik Apple yakni iPhone. Kemunculan merek smartphone mahal ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di kalangan menengah ke atas. Bagaimana tidak, kemunculan iPhone menyuguhkan konsep baru yakni smartphone layar sentuh. Konsep ini berbeda dibandingkan merek ponsel lainnya yang masih mengusung konsep keyboard. Kemunculan iPhone di tahun 2007 ini membuat ponselnya bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet. Di kala itu 3G adalah jaringan yang paling kuat dan pokoknya enaklah, enteng di kalau berada di jaringan koneksi internet. Dengan mengandalkan koneksi jaringan 3G, para pengguna iPhone bisa dengan leluasa berselancar di dunia maya. Nah ini tadi yang saya bilang kan. Tak berselang lama setelah munculnya iPhone dengan sistem operasi iOS, masyarakat kembali disuguhkan dengan perangkat baru berbasis Android. Kesuksesan membuat merek ponsel lainnya mulai berbondong-bondong merilis smartphone berbasis Android.
Jadi kita masuk lagi di sejarah handphone di 2010 dan seterusnya. 2010 sampai 2022 ini. Percaya tidak percaya, awal tahun 2010-an menjadi tahun kejayaan dari BlackBerry. Bahkan Anda baru akan dianggap keren jika telah menggunakan perangkat yang satu ini. Saking populernya, Indonesia dianggap sebagai pengguna BlackBerry terbanyak, urutan kedua di dunia. Loh, sayangnya perluasan dari perangkat iOS dan Android membuat BlackBerry mulai kehilangan popularitasnya. Pada akhirnya BlackBerry tidak dapat bersaing dengan banyaknya smartphone yang baru rilis. Konsep smartphone dengan layar sentuh lebih menarik perhatian masyarakat dibanding dengan BlackBerry yang masih setia dengan model keypad QWERTY yang masih pakai keyboard ya. Sebenarnya saja masyarakat yang dahulunya menggunakan BlackBerry banyak yang beralih menggunakan perangkat berbasis iOS atau Android. Di era ini juga kecepatan jaringan internet juga semakin tinggi saja. Para pengguna smartphone kini bisa menikmati internet yang lebih kencang pada jaringan 4G. Namun pengguna jaringan 4G hanya bisa diakses oleh smartphone yang mendukung saja. Tidak semua HP yang bisa mendukung. Tidak berhenti di situ saja, akhir era tahun 2010-an juga sudah banyak bermunculan perangkat yang mendukung jaringan 5G. Bisa jadi Anda salah satunya yang sudah mengakses internet dengan jaringan 5G. Selain mengalami peningkatan pada kualitas layar sentuh dan juga jaringan smartphone terbaru, akhir-akhir ini juga telah menawarkan banyak kelebihan di berbagai aspek lainnya, mulai dari kapasitas baterai yang awet, teknologi fast charging, kapasitas RAM dan ROM yang besar, hingga prosesor yang sangat kencang. Jadi itu tadi perkembangan sejarah ponsel dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan karena teknologi, apalagi di handphone ya, pasti cepat sekali perkembangannya. Kira-kira tahun berikutnya teknologi apa ya yang akan muncul? Mari kita tunggu bersama-sama kalau umur panjang. Jadi sekian, mungkin sampai di sini video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Tuhan pencipta segalanya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.